kami yang berbohong, ya kalau kami yang berbohong, kamilah yang akan dilaknat, yang akan diazab, akan dihancurkan. Tetapi ketika Yusuf Mansur yang berbohong terkait mengingkari bisnis batu bara ini, semoga Allah segera melaknat, mengazab dan menghancurkan sehancur-hancurnya. Sendal kiai aja indah bener. Ya hai. Amin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik TV. Teman-teman, kemarin kan udah rame-rame tuh waktu tanggal 24 hari Rabu, para investor ya dari Jabal Nur JBN atau lebih sering kita sebut investor batubara, di mana Pak Jaini sebagai penuntut untuk dirinya sendiri itu juga menghadiri di sana untuk ya bermubahalah. Nah teman-teman, sebenarnya di mana sih Yusuf Mansur itu atau Pak Jaman itu? Nah sebenarnya saya punya informasinya ya dari dia sendiri informasinya. Nah cuma sebelum kita masuk ke informasi tersebut, kita alangkah baiknya lihat dulu mubahalah dari Pak Jaini dan teman-teman beserta ya keinginan mereka seperti apa agar ini tersampaikan juga kepada publik. Oke, kita langsung lihat videonya ya teman-teman ya. Check it out. Kita minta kepada Allah bagaimana penyelesaiannya diserahkan kepada Allah. Ini di luar pengadilan. Oke, silakan Pak Jaini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah subhanallahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah subhanallahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah subhanallahu ta'ala. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Kami investor bisnis batubara. Kami investor bisnis batubara. Jabal Nur. Jabal Nur. JBN. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Yang awal bisnisnya batu bara dipresentasikan oleh Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur di dalam Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. 2. Kami investor benar-benar telah menyetorkan uang investasi dalam bisnis batubara tersebut. 3. Sampai dengan saat ini modal investasi kami belum dikembalikan. Dan keuntungan juga tidak dibagikan. Sebagaimana janji Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. 4. Saat gagal bayar atau macet, Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur di perumahan legenda wisata Cibubur berjanji akan mengembalikan modal investasi investor dengan cara mencicil. Namun hanya membayar sebagian kecil saja. Selanjutnya tidak pernah membayar kepada kami. Apa yang kami sampaikan di atas adalah yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong.
apabila tidak benar atau bohong, kami investor dan keluarga kami siap segera dilaknat, diazab dan dihancurkan yang sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tapi sebaliknya, kalau pernyataan Jam'an Nur Khatib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur alias Yusuf Mansur di Dagu Channel dan TV One yang mengingkari bisnis batubara tersebut dengan mengatakan tidak pernah presentasi bisnis batubara dan tidak terlibat dalam bisnis batubara serta tidak mengenal Adiansah, tidak benar atau bohong. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera melaknat, mengazab dan menghancurkan yang sehancur-hancurnya Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur keluarganya dan kawan-kawannya dalam bisnis batubara ini. Semoga Allah segera melaknat dan Allah segera melaknat yang bersalah. Semoga Allah segera melaknat yang bersalah. Amin amin ya rabbal alamin. Dimanapun, di pondok pesantren mana, di masjid mana, kami siap datang. Namun beliau juga tidak datang, sehingga kami dengan berat hati kami bermubahalah sepihak. Semoga segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Kalau kami yang berbohong, kamilah yang akan dilaknat, yang akan diazab, akan dihancurkan. Tetapi ketika Yusuf Mansur yang berbohong terkait mengingkari bisnis batu bara ini, semoga Allah segera melaknat, mengazab dan menghancurkan sehancur-hancurnya Jam'an Nur Khatib Mansur, alias Yusuf Mansur, alias Ustadz Yusuf Mansur ini dan keluarganya dan kawan-kawannya yang terkait dengan bisnis batubara. Oke teman-teman, jadi begitu ya kurang lebih tentang, ya kita ambil cuplikannya tentang mubahalanya. Intinya pertanggungjawaban daripada Pak Jaini dan teman-teman ya sebagai investor batubara itu siap dengan segala sesuatu konsekuensi jika mereka berbohong gitu. Intinya seperti itu. Dan kalau misalkan Yusuf Mansur yang berbohong, ya sebaliknya gitu, kehancuran pada Yusuf Mansur. Oke, kita bertanya-tanya sih, kenapa Pak Jamal itu nggak ada pada saat ditemui? Karena kalau misalkan ada, itu kan sebenarnya lebih mudah ya komunikasinya. Terus kalau misalkan mubahalah, Yusuf Mansur itu menjadi sosok tokoh yang emang ditunggu sama masyarakat. Kalau misalkan dia hadir, oh berarti Yusuf Mansur ini berani, berarti omongannya bisa dipegang gitu. Tapi malah dia nggak hadir, ya awal alam sebenarnya seperti apa, kenapa, atau bagaimana, atau kronologinya apa yang ada di belakang Yusuf Mansur, ya kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas kita bisa melihat dari updatean Pak Jamal. Ya kurang lebih updateannya itu dari Instagram ya. Saya lihat dari Instagram itu di sini ada ya cukup menarik ya teman-teman ya, karena ada video Pak Jamal sedang liburan, dan ini ya liburannya kayak mendoakan gitu ya, lucu aja sih. Kayak kita lihat ya. Nih lagi nih dikasih visual supaya bisa berimajinasi. Di sini ada istri atau ada suami, ada anak-anak, ada orang tua berenang nih, ponakan-ponakan gitu loh. Afirmasi, visualisasi, imajinasi. Doa-doa gitu loh, Bali nih. Kita ngeliatnya dari Banyuwangi. Malam indah satu.
Jamilna bijamalik ya Rabb. Jamilna bijamalik, indahkan kami dengan keindahanmu ya Allah. Sendal kiai aja indah bener ini. Ya hai. Amin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillah nih kawan-kawan, saya kasih visual. Saya kasih visual pemandangan dari Villa Solong. Silahkan berafirmasi, bervisualisasi, berimajinasi. Jatuhin omongan, jatuhin kata, jatuhin kalam. Kemudian bikin gambarannya, visualnya, ilustrasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seakan-akan nama keluarga ada di sini gitu. Terus nempel sama selawat. Sambil lihat sambil berselawat. Oke. Yuk liatin lagi ini visualnya tuh. Masya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sit sama ayat 4 surat jangan lupa. Oke bos. Oke teman-teman, sebenarnya lucu aja ya untuk beberapa orang mungkin wah itu hebat gitu, tapi untuk banyak orang itu biasa-biasa aja gitu. Apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan bahasa afirmasi ya itu kan ya bukan bahasa dalam Al-Quran jelasnya. Tapi oke lah, terlepas dari itu ternyata Pak Jaman ini ada di Banyuwangi teman-teman. Itu acara menghindar atau acara apa saya nggak tahu, yang jelas acara itu menunjukkan bahwasanya Yusuf Mansur itu nggak berani untuk bertemu dengan jamaah ya Darussalam ya tentunya, dimana investor batubara itu ya jamaah itu juga. Jadi intinya Pak Jaman itu menurut saya pribadi dalam perspektif kriminologi, dalam perspektif ya psikologi, Pak Jaman ini takut sebenarnya untuk bertemu dengan para jamaah. Karena apa? Kalau bertemu takutnya dia bersumpah gitu. Kan dia selalu bilang kalau doa dia selalu dikabulkan, kalau sumpah dia dikabulkan pada saat itu, bahwasanya dia akan hancur-hancurnya, mungkin dia akan mengalami itu. Karena apa? Dia kalau visualisasi terwujud katanya. Nah itu dia kemungkinan besar adalah takut untuk disumpah. Intinya seperti itu ya, menurut saya ya, secara subjektif ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Intinya Pak Jaman ini nggak ada di lokasi, padahal ada di Indonesia sih. Sebenarnya kalaupun misalkan Pak Jaman itu kalaupun ada acara di Indonesia dengan acara yang kayak gini aja, menurut saya sih bisa sih menyempatkan waktu untuk menerima tamu, karena katanya teman-teman udah bersurat ke RT-nya gitu, dan ya kemungkinan besar Pak Jaman tahu akan kehadiran para task force itu dari investasi JBN gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Akhirnya terkuat bahwasanya Pak Jaman ini takut kali ya, mungkin ya. Intinya Pak Jaman ada di Jawa Timur dan pada hari Jumatnya udah ada lagi di lokasi gitu, udah ada lagi di rumahnya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Ya, pamer ke dunia ya.